Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Jadi waktu pertama kali sampai itu dari mana? Waingapu? Iya. Atau? Dari Waingapu. Waingapu. Iya. Oke, terus? Iya. Sampai di sini masih saya cari masyarakat sudah, Pak. Karena saya tidak kenal siapa Iya. RT RW-nya gitu saya tanya. Jadi datang ke rumah penduduk? Iya, ke rumah penduduk, Pak. Padahal nggak kenal? Tidak kenal, Pak. Terus? Tidak kenal. Saya cerita, kalau saya dari Jawa, dari Surabaya. Ya, saya ke sini bukan karena keinginan manusia, karena Tuhan saja yang suruh sini. Ya, saya Terus reaksi orang-orang waktu Bu Maria ngomong seperti itu? Ya, mereka, bagaimana? Oh iya Ibu, mereka senang juga ya. Senang. Terus di sini kira-kira saya bisa tinggal di mana? Saya bilang begitu. Iya. Ya. Akhirnya mereka bilang ini memang ada gereja di bawah, dia bilang begitu. Dan itu gereja cukup sederhana sekali. Waktu itu dari atapnya dari alang gitu Pak, dari rumput alang, dindingnya dari dinding gede gitu. Terus pintu juga nggak ada Pak, terbuka gitu Pak. Depan belakang nggak ada pintu gitu Pak. Akhirnya Ibu silakan bisa tinggal di sini. Bisa bantu pelayanan di sini. Kebetulan pelayannya lagi lari tinggalkan tempat ini. Loh, kenapa? Ya karena penderitaan mungkin, karena hidupnya susah juga. Di sini Pak. ya, jauh dari mana-mana ya. Gitu. Akhirnya saya bilang, oh iya, saya senang sudah, saya boleh tinggal gitu Pak. Jadi berani tinggal di situ? Berani Pak. Padahal tidak ada listrik, tidak ada lampu. Tidak ada kan? Pak. Terus kita datang ke rumah penduduk gitu Pak. Terus ada yang sakit, ya saya... kalau saya ada obat, saya kasih mereka obat gitu Pak. Kalau mereka perlu saya urut, saya ini bukan ahli urut juga. Saya urut anak-anak itu Pak. Akhirnya Tuhan tolong juga gitu, mereka sembuh juga gitu Pak. Akhirnya saya lihat ke pendidikannya mereka juga gitu Pak. Waktu itu kita sekolah. Jadi waktu itu sudah ada sekolah di sini? Gak ada Pak. Oh nggak ada sekolah? Gak ada, mereka harus jalan kaki dari sini SD ke tempat ini, ke Pralenggina ini sekitar 4-6 kilo Pak. Mereka jalan kaki gitu Pak. Untuk tingkat sekolah. apa itu? SD Pak. SD? Iya SD Pak. Oke, jadi gitu. Kakak-kakaknya anak-anak yang di sini dulu jalan kaki? Iya jalan kaki Pak. Terus? Sampai hari ini masih jalan kaki juga Pak. Apa yang Bu Maria ajarkan kepada anak-anak di sini nih? Iya. Nilai-nilai apa yang diajarkan? Iya. Nanti juga mengajarkan nilai karakter mereka, terus juga anak-anak ini bisa menyanyi juga bisa membaca, dipelajari untuk mengenal angka-angka huruf juga gitu Pak. Ya istilah saya hal-hal yang dasar gitu Pak. Dan ini ternyata sebelumnya kan tidak ada PAUD ini Pak. Ya, kita sering tanya guru-guru gimana mengajar kelas 1 SD. Ternyata mereka mengalami kesulitan karena mereka kan nggak pernah sekolah, langsung tiba-tiba kelas 1 kan Pak. Nah setelah kita mulai ada PAUD mengajar mereka, gurunya senang Pak. Katanya nggak terlalu sulit gitu Pak. Oh, karena di sini sudah mulai dibiasakan belajar gitu, ya. Pak. Saya dengar Bu Maria kemudian ada bikin apa? SD juga? Oh bukan Pak, kita tidak bikin SD enggak. Tapi? Nampung anak-anak, ya istilahnya asrama. Ya, ini yang asrama. rumah singgah ya? Iya Pak. Oke, rumah singgah itu kenapa didirikan? Karena anak-anak perjalanannya jauh juga Pak. Dari Pralenggina ini sampai ke Napu itu bisa kilo Pak. Oh jadi mereka ini suka melintas di sini gitu? Iya. Awalnya begini Pak. Kita ada gereja juga Pak di Napu. Kita ada gereja terus ada pasturi itu kecil sekali gitu Pak. Nah suatu hari orang tua itu datang waktu anaknya sudah menuju ke SMP. Mereka datang ke rumah Ibu Maria. Boleh enggak anak-anak tinggal di rumah Ibu Maria di Napu? Loh kita nih gak ada rumah, cuma ini gereja pasturiannya aja kecil buat pelayannya yang tinggal. Saya bilang gitu, Ibu Maria biar tidak apa-apa tinggal di dapur saja. Kenapa mereka minta tinggal di rumahnya Bu Maria? Karena kalau mereka berangkat ke rumah kan jauh pagi-pagi Pak, jam 3 jam 4 harus jalan ini Pak. Oke, berapa lama mereka jalan biasanya? Ya kalau jalan kaki bisa sampai 1,5 jam 2 jam lah Pak. Kan lelah Pak, bisa lapar Pak. Berapa anak awalnya?
Awalnya 8 anak, Pak. 8 anak? Iya, 8 anak. Jadi mereka tinggal di situ supaya pagi-pagi bisa lebih cepat sampai ke sekolah? Iya. Karena ini di pertengahan gitu ya? Iya. Sekolah mereka dengan tempat kami tinggal nggak sampai 1 kilo gitu loh, Pak. Oh, lebih dekat ya? Jadi bikin rumah singgah? Iya. Terus kemudian makan, mereka tinggal di situ? Iya. Terus makannya, sarapannya? Kita juga. Orang tuanya nggak kasih uang untuk? Nggak ada, Pak. Oh, jadi dititipin? Iya, dititipin. Tapi tidak dikasih uang? Nggak ada kasih apa-apa. Lalu dari mana Bu Maria punya uang? Ya, secara manusia ya saya memang nggak punya uang juga, Pak. Kita ini melayani pekerjaan Tuhan bukan karena gaji juga. Sebab kan semua dari Tuhan. Dan saya berkatnya dari mana? Juga dari Tuhan, Pak. Ada teman yang dengar apa yang kami lakukan, mereka kirim berkat gitu, Pak. Gitu. Sekarang ada berapa banyak anak yang SMP ada 14 anak, Pak. Terus yang lainnya? Yang SMA ada 7 anak. Oh, ada SMA juga? Iya, ada, Pak. Dengar-dengar tanam sayur juga? Iya, iya, Pak. Oke. Mereka kita ajar berkebun, Pak, ada tujuannya supaya dari usia dini ini, Pak, mereka bisa bekerja, belajar bekerja. Ya. Nah, orang tua mengizinkan Bu Maria ke sini? Waktu saya ke sini orang tua sudah meninggal, Pak. Oh, jadi keputusan sendiri ya? Iya, iya. Ya karena Tuhan yang suruh tinggalkan kenyamanan tadi, Pak. Terus komentar teman-teman yang tahu Bu Maria ke sini, apa komentar mereka? Mereka bilang gini, waduh di tempat di sana itu susah. Kenapa kamu mau di sana? Balik kembali ke Surabaya saja. Iya. Ya tahun 2009 saya stres, Pak, di sini, Pak. Iya, saya dengar stres. Stresnya gini, Pak. Saya sudah ngasih tahu mereka ini nggak benar, ini perbuatan yang salah, terus juga ngajar. Tadi kamu ngomong gini, saya baru berapa menit dia ngomong, enggak, saya nggak ngomong begitu. Buat saya, aduh susah ini Tuhan, berat, saya nggak kuat Tuhan, saya nggak mampu model begini. Saya di Padang itu, Pak, saya jalan tuh bolak-balik kayak orang gila itu, Pak. Karena sudah nggak bisa fokus, nggak bisa kerja, Pak. Pikirannya saya berkata, ya blank gitu loh, Pak. Akhirnya saya bilang ini, Tuhan, saya ini mau meninggalkan ini sumpah. Saya menunggal sumpah, tapi kenapa saya ini stres? Bahkan saya seperti orang gila, saya nggak bisa buat apa-apa, saya bilang begitu. Akhirnya Pak, saya Tuhan kalau saya salah, Maria ini salah apa? Tuhan kasih tahu, supaya saya ngerti gitu, apa yang Tuhan mau saya di sini gitu, Pak. Saya waktu itu, saya nangis, Pak, sudah saya nggak tahan, saya teriak di Padang, saya menangis. Akhirnya saya dengar suara lagi gitu, Pak. Saya dengar suara ini, Nak, kamu kesini siapa yang suruh? Saya bilang, ya Tuhan yang suruh. Terus Nak, kamu kesini untuk apa? Untuk menolong mereka, ya juga untuk memberitakan Injil, menyelamatkan mereka, juga menolong tentang kondisi hidup mereka, juga membawa perubahan hidup mereka, saya bilang begini. Akhirnya saya ngerti gitu, Pak. Oh, jadi Tuhan ingin saya tetap di sini, saya begitu. Ya sudah, kalau Tuhan ingin saya tetap di sini, saya menyerah. Akhirnya saya di Padang ini, Pak, setan iblis, saya ngomong gitu, Pak. Setan iblis dengan Maria Kisya tidak minta pulang, kecuali Tuhan tinggalkan ini sumpah, saya akan kembali ke Surabaya gitu, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Terus? Ya, akhirnya saya kembali normal, Pak. Sebenarnya nggak terjadi apa-apa lagi, Pak. Saya normal gitu, Pak. Sehingga saya kembali melakukan apa yang bisa saya kerjakan di sini untuk membawa perubahan anak-anak. Kenapa sampai kita buat PAUD ini juga karena saya lihat kondisi anak-anak gitu, Pak. Hati saya terbeban, bagaimana kelas 4, kelas 3 nggak bisa baca, Pak. Bahkan ada yang lulus SD nggak bisa baca, Pak. Tapi lulus SD? Iya, lulus, Pak. Mungkin gurunya karena usia aja ya? Iya, buat saya itu sedih gitu loh, Pak. Dipersembahkan oleh